Pasangkayu diikuti 3 pasangan calon dengan jumlah hak pilih sebanyak 95.946 pemilih. Sebagai sebuah perhelatan demokrasi yang melibatkan puluhan ribu massa, pilkada merupakan peristiwa kolosal. Di pilkada tahun ini, jumlah penyelenggara yang terlibat sebanyak 3.264 orang dari jajaran KPU dan 518 orang dari unsur pengawas pemilihan. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini pilkada harus berlangsung di tengah pandemi COVID-19 yang menimbulkan kekhawatiran di seantero jagat. Selamat malam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Selamat datang di debat publik putaran pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020. Malam ini kita akan menyaksikan bersama debat publik putaran pertama, di mana pasangan yaitu pasangan nomor urut pertama Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saal, kemudian Bapak Musawir Izam SH MSI, kemudian yang kedua, paslon yang kedua adalah Bapak Insinyur Haji Abdullah Rashid MM dan Bapak M Yusri Nur STMSI. Paslon yang ketiga adalah Bapak Haji Yaumil Ambojiwa SH dan Ibu Dr. Haja Herni Agus SS, ESOS MSI. Baik, para hadirin sekalian, tema debat kita pada hari ini adalah pembangunan sosial ekonomi dengan subtema pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, lingkungan hidup, dan penyelesaian persoalan daerah. Sebelum kita memasuki dalam acara debat, saya pertama-tama akan menyampaikan tata tertib untuk kegiatan debat publik putaran pertama kali ini. Untuk pasangan calon, yang pertama, pasangan calon wajib mengikuti debat publik putaran pertama ini dengan memperhatikan protokol COVID-19, dan karenanya kami sajikan terlebih dahulu profil dari masing-masing calon. Pasangan calon Bupati nomor urut 1. Nama Dr. Andes Haji Muhammad Saal, lahir di Majene pada tanggal 15 Maret 1955. Pendidikan terakhir S1 Akidah dan Filsafat IAIN Ujung Pandang. Pekerjaan terakhir Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu di tahun 2015 hingga 2020. Pengalaman organisasi, Ketua Badan Narkotika Kabupaten Pasangkayu, periode pertama 2010 hingga 2015, periode kedua 2015 sampai sekarang. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Pasangkayu, 2015 sampai sekarang. Ketua Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat atau KKMSB Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2008 hingga 2011. Pasangan calon Wakil Bupati nomor urut 1. Nama Musawir Aziz Isham SH MSI, lahir di Bambaloka pada tanggal 15 Agustus 1974. Pendidikan terakhir S2 Magister Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia. Pekerjaan terakhir, anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu. Pengalaman organisasi, Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau PODSI di tahun 2005 sampai sekarang. Dewan Kehormatan Majelis Dakwah Islam atau MDI Kabupaten Mamuju Utara di tahun 2005 sampai sekarang. Dewan Kehormatan Keluarga Besar Putra Putri Purnawirawan Polri Kabupaten Mamuju Utara di tahun 2007 hingga 2009. Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Mamuju Utara di tahun 2014 sampai sekarang.
Pasangan calon Bupati nomor urut 2, nama Insinyur Haji Abdullah Rashid MM, lahir di Pindrang pada tanggal 15 Juli 1953. Pendidikan terakhir S2 Magister Manajemen Universitas Putra Bangsa. Jabatan terakhir Bupati Kabupaten Mamuju Utara periode 2005 hingga 2010. Pengalaman organisasi Ketua AMPI Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia di tahun 1985 hingga 1990. Tua Umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Mamuju Utara 2010 hingga 2015. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar 2010 hingga 2015. Ketua Dewan Penasehat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Mamuju Utara 2010 hingga 2015. Pasangan calon Wakil Bupati nomor urut 2, nama Muhammad Yusri Nur ST MSI, lahir di Kire pada tanggal 13 November 1978. Pendidikan terakhir S2 Magister Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia. Pekerjaan terakhir anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat periode 2019 hingga 2024. Pengalaman organisasi Sekretaris DPD KNPI Mamuju Utara tahun 2007 hingga 2010. Wakil Ketua DPD KNPI Sulawesi Barat 2010 hingga 2013. Ketua DPD KNPI Mamuju Utara 2011 hingga 2014. Ketua MPI KNPI Mamuju Utara di tahun 2016 hingga 2019. Pasangan calon Bupati nomor urut 3, Naha, lahir di Sarudu pada tanggal 6 Maret 1958. Pendidikan terakhir S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Pekerjaan terakhir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu periode 2019 hingga 2024. Pengalaman organisasi Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Mamuju Utara periode pertama 2003 hingga 2008. Periode kedua 2008 hingga 2013. Periode ketiga 2013 hingga 2015. Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2016 hingga 2018. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasangkayu periode 2018 hingga 2022. Pasangan calon Wakil Bupati nomor urut 3, nama Dr. Haja Herni Esos MSI, lahir di Palu tanggal 5 September 1974. Pendidikan terakhir S3 Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya Malang. Pekerjaan terakhir Ketua Tim Penggerak PKK di tahun 2016 hingga 2021. Pengalaman organisasi Ketua BKMT periode pertama di tahun 2010 hingga 2015. Periode kedua di tahun 2016 hingga 2021. Bunda PAUD periode pertama di tahun 2010 hingga 2015. Periode kedua di tahun 2016 hingga 2021. Ketua PMI Kabupaten Pasangkayu periode pertama 2013 hingga 2018. Periode kedua di tahun 2019 hingga 2024. Ketua Pengurus Cabang FKPPI Kabupaten Pasangkayu periode 2016 hingga 2021. Hadirin sekalian dan pemirsa di rumah, kini kita tiba pada segmen pertama pada debat publik kita hari ini. Pada segmen ini, setiap paslon akan diberikan kesempatan untuk memaparkan visi misi dan programnya. Durasi untuk waktu masing-masing paslon adalah 2 menit 30 detik. Saya akan mulai saya mempersilahkan paslon nomor urut 1 untuk memaparkan visi misi dan program. Waktu Anda dimulai saat Anda mulai bicara. Saya persilahkan paslon nomor urut 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Pasangkayu, Bapak Kajari, Bapak Komandan Kodim. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu dan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. Yang saya hormati
pasangan calon nomor urut 2 dan calon nomor urut 3. Yang saya hormati Bapak Ibu panelis, yang saya hormati hadirin wal hadirat yang saya banggakan dan saya muliakan. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan pada kesempatan ini bahwa saya Muhammad Sa'al adalah Wakil Bupati periode 2015-2020. Oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, bahwa tugas dan fungsi Wakil Bupati adalah melakukan pengawasan di semua sektor pembangunan yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Alhamdulillah, pengawasan itu telah berjalan dengan baik, ditandai dengan Kabupaten Pasangkayu menerima WTP 5 kali berturut-turut. Kemudian yang kedua, Wakil Bupati juga diberi tugas untuk menjadi tim pemantau kemiskinan di daerah. Hal ini juga sudah berjalan dengan baik, ditandai dengan penurunan jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Pasangkayu. Kemudian yang ketiga adalah indeks pembangunan manusia di Pasangkayu. Belakangan ini kita menempati urutan kedua di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, izinkan saya mengajak kepada kita semua dan kami ingin meneruskan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini. Yang baik kami akan teruskan, yang kurang maksimal kami akan maksimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan visi misi pasangan salam atau nomor urut 1 sebagai berikut. Visi kami adalah bersinar. Kata bersinar ini adalah berdaya saing. Maaf, waktunya sudah habis Bapak. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada pasangan nomor urut 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, teristimewa kepada semua panelis, semua kandidat, dan kepada seluruh rakyat Kabupaten Pasangkayu yang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Kami maju bersama Abdul Rashid dengan mengajukan visi Pasangkayu Manarang. Ini kami gali dari Provinsi Sulawesi Barat, bahwa menarang dalam bahasa Sulbar artinya pintar atau cerdas, tetapi lebih dari itu yang kami maksud menarang ada 4 kata di dalamnya. Yang pertama adalah maju, yang kedua amanah, yang ketiga adalah sejahtera, dan yang keempat agamis. Dalam konsep pembangunan Bapak Ibu sekalian, ada 3 pertanyaan mendasar yang biasa kita dengar. Yang pertama, apa yang akan kita bangun? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab dalam pembangunan? Dan yang ketiga, untuk siapa pembangunan itu? 3 konsep pertanyaan ini terjawab dalam Pasangkayu Manarang. Tentu saja kita ingin membangun daerah kita supaya dapat maju sejajar dengan daerah lain. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab dalam pembangunan? Tentu saja penanggung jawab utamanya adalah Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih melalui pemilu secara langsung. Dan pertanyaan terakhir adalah, untuk siapa sebenarnya pembangunan itu? Dimanapun Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita belajar 3 konsep dalam perencanaan pembangunan yang terjauh menarang, dan yang terakhir dari kata ini adalah agamis. Karena kita manusia Indonesia yang berketuhanan sesuai dengan Pancasila, maka tentu saja kehidupan sosial kemasyarakatan kita harus berlandaskan pada nilai-nilai agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktunya, mau ditambahkan Pak? Tentu apa yang telah disampaikan oleh calon wakil bupati tadi adalah meliputi seluruh aspek kehidupan di Kabupaten Pasangkayu. Tetapi penajamannya adalah bagaimana kita berbuat yang terbaik. Setelah kami keliling lebih 200 titik, maka lahirlah Pasangkayu Manarang dan akan kita aplikasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan ke depan. Masih ada? Baik, terima kasih. Mari silakan untuk memberikan aplaus kepada pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pemerintah Daerah, yang saya hormati para finalis dan moderator, yang saya hormati para paslon yang saya cintai. Kami salah satu calon bupati, wakil bupati Kabupaten Pasangkayu periode 2001-2006. 2001-2006. Ya. Dengan ini kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Pasangkayu yang kami cintai dan kami banggakan bahwa visi kami adalah Pasangkayu menuju Semar, sejahtera, maju dan bermartabat berlandaskan keragaman. Kemudian daripada itu misi kami adalah pertama, sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian kedua, menguatkan ekonomi produktif berdaya saing. Kemudian ketiga, akselerasi pemerataan pembangunan. Kemudian keempat, ruang dan lingkungan yang berkelanjutan. Kelima, tata pemerintahan yang bermartabat, bersih, efektif, dan terpercaya. Itulah visi misi kami dalam 5 tahun dan program kami dalam 5 tahun ke depan kami persembahkan kepada masyarakat Pasangkayu yang kami cintai. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kalau kita berbicara masalah visi dan misi, tentunya kami nanti membuat satu program-program melalui RPJPD dan RPJMD kami yang kami sudah atur di dalam rencana itu. Oleh karena itu, untuk sementara demikian penyampaian visi dan misi kami. Sekian. Masih ada waktunya Pak, 22 menit, silakan kalau ingin diisi. Cukup katanya. Oke, baik. Mari silakan memberikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 3. Hadirin sekalian dan para pemirsa di rumah, kita telah menyelesaikan segmen pertama kita. Selanjutnya kita akan memasuki segmen kedua, tapi sebelumnya kita akan rehat. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Kapolres Pasangkayu, AKBP Leo Hasiagian, beserta jajaran Polres Pasangkayu, menjunjung tinggi netralitas dan profesionalisme dalam Pilkada Kabupaten Pasangkayu dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasangkayu agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta mematuhi protokol kesehatan guna terciptanya Kamtibmas yang kondusif demi terwujudnya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 yang aman, damai, demokratis, dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Baik, saya kalau begitu akan melompat terlebih dahulu. Kita akan masuk ke segmen ketiga, yaitu segmen pertanyaan langsung kepada para paslon. Pertanyaan langsung akan disampaikan oleh saya. Sebelumnya Bawaslu telah memberikan, KPU telah memberikan 3 nomor soal. Tadi disaksikan oleh Bawaslu, dan pada masing-masing paslon kami akan minta untuk menjawab pertanyaan sesuai kode nomor yang ada. Saya persilakan ke pasangan calon nomor 1 untuk memilih pertanyaan yang mana. Pasangan nomor urut 1 A. Pasangan nomor urut 2 C. Berarti pasangan nomor urut 3 adalah C. Baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat pasangan. Saya mulai dari pasangan calon nomor urut 3. Dengan kode nomor C.
Harap diperhatikan, masing-masing waktu adalah 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepada pasangan calon. Salah satu tantangan bagi pemerintahan demokratis adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien di satu sisi dan aspiratif, transparan, dan akuntabel di sisi lain. Saat ini, kondisi politik di Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten tengah disoroti, terutama terkait dengan maraknya praktek oligarki dan pengelolaan pemerintah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurang transparannya pemerintah dalam mengelola pemerintahannya. Kondisi ini tentu saja akan merugikan bagi upaya-upaya membangun kepercayaan masyarakat dan pemaksimalan perwujudan pembangunan daerah untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Harap diperhatikan, pertanyaannya adalah bagaimana bentuk transparansi pemerintahan yang akan dikembangkan oleh Anda dan pasangan Anda manakala dipercaya oleh rakyat memimpin Kabupaten Pasangkayu. Bagaimana kiat Anda dalam mereduksi peranoligarki, pengusaha hitam dalam pemerintahan Anda dan pasangan Anda? Saya persilahkan kepada pasangan nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit. Kalau kami terpilih nanti jelas dalam hal ini kami melakukan pertama bagaimana kami melakukan pengembangan ASN atau para sipil negara yang profesional. Kemudian daripada itu kami akan menghindari hal-hal yang memang tidak dianggap atau tidak sesuai dengan regulasi di dalam pemerintahan kami. Kalau melanjutkan secara transparansi, bagaimana nanti kami melaksanakan pemerintahan yang bersih efektif untuk melakukan pemerintahan kami. Tentu kami melakukan langkah-langkah pertama mengembangkan atau memperbaiki sistem yang ada di pemerintahan itu, melakukan menggunakan sistem elektronik dan transparansi kepada publik dan akuntabilitas. Sedikit ingin saya tambahkan bahwa dalam era digital sekarang ini sistem elektronik sangat dibutuhkan untuk memotong garis birokrasi yang agak panjang dan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan menyelesaikan urusan administrasinya. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 3. Selanjutnya, kita akan menuju ke pasangan calon nomor urut 1. Selama ini ada kesan pembangunan yang dilakukan di setiap periode kepemimpinan sebagian lebih bersifat simbolik dan jangka pendek atau seumur periode kepemimpinan. Sebagian pemimpin lebih peduli membangun dengan tujuan agar apa yang dilakukan menjadi monumen dan penanda kepemimpinannya, bukan sesuatu yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Pertanyaannya, jika Anda terpilih menjadi pemimpin, sebutkan satu program pembangunan non-fisik yang menurut Anda akan menarik dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya dan bisa berkelanjutan. Silakan, waktunya 2 menit. Baik, terima kasih. Yang bersifat simbolik rupanya disuruh tinggalkan. Satu yang disuruh kami sebutkan adalah peningkatan sumber daya manusia. Karena apapun alasannya, dengan sumber daya manusia yang baik, jauh lebih baik dengan sumber daya alam yang baik. Di Indonesia kalau kita rata-ratakan, angka rata-rata pendidikan itu cuma adanya di kelas 1 SMP.
Di Mamuju Utara itu sendiri ada anak-anak putra terbaik Mamuju Utara yang kini menjadi putra terbaik di Indonesia, sekarang bersekolah salah satu kampus terkenal di Jerman. Nanti kita bersama-sama bagaimana caranya menata bersama agar orang yang tidak mampu bersekolah bisa sekolah, dan orang yang bodoh tapi mau belajar bisa juga ikut merasakan bagaimana agar berhasil. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dengan sumber daya manusia yang baik, jauh lebih baik dengan sumber daya alam yang baik. Kalau sumber daya alam yang baik lantas kita tidak memperhatikan analisa mengenai dampak lingkungan, barangkali malapetaka justru yang terjadi di daerahnya kita. Saya kira itu, barangkali ada tambahan, Pak. Satu hal yang kita ingin kembangkan ketika kami menjadi pemimpin di periode yang akan datang adalah pembangunan mental spiritual. Karena bagaimanapun pembangunan fisik kalau tidak didukung oleh manusia-manusia yang mempunyai mental spiritual, itu juga tidak akan membawa sebuah hasil yang diharapkan oleh masyarakat kita yang ada di Kabupaten Pasangkayu ini. Oleh karena itu lagi-lagi bagaimana. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita memberikan sambutan yang meriah kepada pasangan calon nomor urut pertama. Dan pasangan dapat melihat waktu yang diberikan. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor, terutama ekonomi. Karenanya, upaya pencegahan diantaranya dengan membiasakan masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru juga tak mudah. Ekonomi acap kali menjadi alasan mengabaikan protokol kesehatan. Di tengah pandemi yang belum jelas kapan berakhir dan kondisi ekonomi yang terpukul, ada dilema antara membenahi sektor ekonomi atau lebih dahulu menangani masalah kesehatan. Pertanyaannya, jika pemulihan ekonomi dan kesehatan bisa jalan seiring, mana yang akan Anda jadikan panglima? Kesehatan atau ekonomi? Dan berikan alasannya. Silahkan kepada paslon nomor urut 2. Terima kasih banyak. Tentu berkaitan dengan COVID-19, Corona, itu tentu kita berharap bahwa kalau berhadapan atau berbarengan dengan ekonomi dengan kesehatan, tentu kita berharap itu kesehatan yang kita dahulukan. Karena bagaimanapun juga, kalau ini COVID-19 yang melanda dunia ini sangat berbahaya sekali. Dan kita melihat bahwa dengan COVID ini tidak ada yang bisa menangani kecuali kita semua. Baik dari petugas maupun dari pemerintah daerah dan kami dari pemerintah daerah. Kalau terpilih nanti menjadi bupati dan wakil bupati, tentu penanganan ini mulai dari bawah sampai ke tingkat pimpinan di tingkat daerah. Karena ini kalau tidak bersama-sama dibarengi agak payah, sehingga kita berharap nanti COVID ini bisa diatasi bersama-sama di daerah ini untuk menyelesaikan dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Karena ini daerah Kabupaten Pasangkayu ini adalah daerah lintasan, sehingga COVID ini bisa saja maju masuk setiap saat. Sehingga kita berharap kalau ini tidak ditangani secara saksama akan sulit kita kendalikan. Kemudian menyangkut masalah ekonomi memang harus diperhatikan, karena bagaimanapun juga kalau COVID ini yang mendominasi kegiatan, maka ekonomi juga harus kita pertimbangkan. Karena kalau ekonomi rusak atau tidak maju-maju, maka ini memungkinkan juga untuk kita tidak berdaya di dalam peningkatan pembangunan. Baik, terima kasih. Silakan memberikan aplaus kepada pasangan calon nomor urut 2. Hadirin yang kami muliakan, kita telah menyelesaikan segmen kita yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim.
Haji Muhammad Saal, calon Bupati Kabupaten Pasangkayu nomor urut 1, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasangkayu untuk mengawal pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan damai. Selanjutnya saya menghimbau pula kepada seluruh masyarakat untuk tetap melaksanakan protokoler kesehatan sehingga kita bisa terhindar dari virus corona. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin para pemirsa dan juga pasangan calon yang mengikuti debat publik putaran pertama Kabupaten Pasangkayu 2020. Pada segmen ini kita akan memberi kesempatan kepada tiap pasangan calon untuk memilih kotak video karena akan ada ditayangkan video dan kami meminta kepada masing-masing paslon untuk memilih kotak video yang ada. Jadi ini ada. Selanjutnya kami meminta untuk pasangan calon memilih kotak video A, B, dan C. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk memilih kotak video yang mana. Tetap B, pasangan calon nomor urut 2. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 3, saya persilahkan untuk memilih kotak video yang mana? A. Yang A, baik. Selanjutnya berarti pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan kotak video dengan kode C. Baik, segera kita akan mulai dengan mengundang profil dari video kotak nomor B. Silakan. Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk dapat mencapai hal tersebut, dibutuhkan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok tanah air, karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Waktunya 2 menit dimulai dari saat Bapak mulai menjawab. Silakan. Makasih. Untuk memenuhi pemerataan pendidikan di Kabupaten Pasangkayu, tentu peranan pemerintah daerah di dalam rangka menyelenggarakan pembangunan pendidikan harus dilakukan sepenuhnya, mulai dari pendidikan SD sampai ke perguruan tinggi. Karena bagaimanapun juga, kalau pendidikannya lemah, tentu daerah ini tidak bisa maju. Jadi harus diutamakan pendidikan, karena itu merupakan satu titik tolak di dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah ini. Pembangunan SD yang saya maksudkan itu masih banyak sekali yang perlu dibenahi, perlu dibantu. Daerah-daerah yang tersingkir, yang di luar ini, yang terisolir, itu sebenarnya pemenuhan guru yang sangat diutamakan untuk mencukupi pendidikan, pemerataan pendidikan itu sendiri. Saya kira bisa ditambah oleh wakil. Terima kasih. Tak ada negara maju di dunia ini kalau pendidikannya rendah. Olehnya itu kami sangat mengutamakan dalam hal perbaikan pendidikan kita. Untuk bidang pemerataan, mulai dari pemerataan sarana dan prasarana, kemudian pemerataan guru, dan pemberian fasilitas alat mengajar yang sama kepada semua sekolah. Ada sekolah kami jumpai di Kabupaten Pasangkayu ini, daerah Purnama. Saya menangis, meneteskan air mata melihatnya, oleh karena hanya ada 1 gurunya dan di dalam hanya ada 3 buku paketnya untuk kelas 1 sampai kelas 6. Ini sungguh sangat memprihatinkan, karena tidak mungkin bisa maju kalau kondisinya seperti ini. Olehnya itu, Bapak Ibu sekalian, kami berkomitmen untuk memperbaiki pendidikan kita dengan cara memperlakukan dan secara adil kepada semua wilayah dalam hal sarana, pemerataan guru, serta pemberlakuan yang
sama kepada semua daerah dalam hal pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan memberikan aplaus kepada pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya saya persilakan untuk kotak video kode A untuk ditayangkan dan bersiap-siap pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawabnya nanti. Salah satu cita-cita bangsa, kesenjangan pendidikan masih menjadi persoalan di banyak daerah, terutama di daerah 3T, terluar, terdepan, dan terpencil. Penyebabnya antara lain faktor ekonomi, akses pendidikan, dan fasilitas penunjang belajar mengajar hingga kualitas guru. Pandemi COVID-19 membuat kesenjangan makin melebar karena pembelajaran yang dilakukan secara daring. Ini membuat anak-anak miskin di daerah 3T lebih berisiko putus sekolah dibanding anak-anak miskin di daerah lain. Dirjen Pendidikan dan Agama Kementerian PPN atau Bappenas, Amih Al-Humami, menyebut anak-anak di sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Barat, rawan untuk putus sekolah akibat pandemi. Kompas, 23 Oktober 2020. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 3, pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan untuk menekan kesenjangan dan menciptakan pendidikan yang setara dan berkeadilan bagi seluruh kalangan? Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda mulai menjawab. Pertama-tama kita melihat daerah-daerah yang terisolir itu tentu kita memperbaiki akses jalannya. Ya, akses jalan menuju ke tempat perkampungan di mana daerah itu, sekolah itu berada, tentu kita perbaiki. Kemudian kita juga akan memberikan bantuan guru, penempatan guru kepada sekolah yang dianggap terpencil. Dan bagi guru-guru yang menempati daerah-daerah terpencil, tentu kita memberikan penghargaan dan insentif bagi guru yang berprestasi dan inovatif. Kemudian daripada itu, kita akan memperbaiki akses jalan yang tadi saya katakan untuk menuju ke tempat-tempat sekolah mereka, agar mereka tidak kesulitan untuk masuk dalam bidang pendidikan. Saya tambahkan boleh? Saya tambahkan, kondisi COVID saat ini sangat menyulitkan anak untuk belajar bertemu muka secara langsung antara murid dan gurunya. Hal ini tentunya kita perlu mempersiapkan bagaimana ada satu tempat yang menjadi sarana anak-anak untuk belajar di desa-desa yang memang signal susah. Jadi kita menyiapkan satu tempat untuk mereka bisa berkumpul, berdiskusi di sana. Kemudian ada tempat-tempat sarana-sarana bermain dan berolahraga serta belajar bersama. Saya rasa itu yang perlu kita tambahkan. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya? Silakan digunakan waktunya. Baik, silakan memberikan aplaus kepada pasangan calon nomor urut 3. Selanjutnya, silakan ditayangkan untuk kotak video kode C. Pasangkayu dikenal sebagai wilayah yang sangat kaya sumber daya alamnya. Berbagai bahan tambang dan mineral, termasuk di dalamnya emas, hingga sumber daya alam yang ada dalam hutan, termasuk rotan, kayu palapi, dan kayu uru. Hasil pertanian, perkebunan, khususnya kelapa sawit, dan potensi yang ada di keberadaan sungai, termasuk air bersih dan berbagai jenis ikan tawar. Dengan garis pantai yang terpanjang di Provinsi Sulawesi Barat, potensi pengelolaan hasil lautnya atau budidaya laut termasuk udang dan kepiting, hingga potensi budidaya tambak dan mangrove di pesisir sangat luar biasa ada di wilayah ini. Dengan kondisi seperti itu, Pasangkayu sejatinya amat berpotensi untuk dapat mensejahterakan rakyatnya. Namun yang terjadi hingga kini sungguh ironis. Kekayaan SDA itu tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Bahkan yang terjadi saat ini terjadi kerusakan alam yang cukup parah. Baik, pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Menurut Anda dan pasangan Anda,
apa yang menjadi tantangan dan kendala dalam pengelolaan sumber daya alam selama ini yang menyebabkan pemanfaatannya menjadi tidak maksimal? Jelaskan bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya alam yang akan Anda dan pasangan Anda lakukan dalam periode jangka pendek, menengah, dan jangka panjang menuju Pasangkayu yang lebih maju dan sejahtera. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda menyampaikan kata pertama Anda. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pengelolaan sumber daya alam ketika kami terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasangkayu, insya Allah ke depan bagaimana pengelolaan sumber daya alam harus ditunjang dengan tersedianya sumber daya manusia yang baik. Biar berapa banyak sumber daya alam kalau tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang bisa mengelola potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pasangkayu ini. Untuk itu ke depan, bagaimana sumber daya alam ini bisa menjadi sebuah unggulan di Kabupaten Pasangkayu, paling tidak kita harus mendorong tersedianya kegiatan-kegiatan yang bisa bersinergi dengan usaha-usaha yang ditayangkan melalui video tadi. Antara lain bagaimana pertambakan yang ada di Kabupaten Pasangkayu ini tersedia industri-industri pengelolaan supaya kita tidak hanya mengirim dalam bentuk bahan baku, tapi kita bisa mengirim keluar dalam bentuk bahan yang sudah diolah oleh industri yang ada di Kabupaten Pasangkayu ini. Lanjut daripada itu, bagaimana sumber daya alam yang melimpah ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang terlibat langsung, melainkan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Karena kita di Pasangkayu ini adalah senasib sepenanggungan. Kita tidak merasa bahwa ada saudara kita yang tidak bisa menikmati apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Pasangkayu ini. Bisa tambahkan. Kemudian daripada itu, ketika kita melihat potensi-potensi yang ada ini masih sangat banyak yang tidak terkelola dengan baik. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan memberikan aplaus kepada pasangan nomor urut 1. Karena tentu saja pertanyaannya tidak mudah. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun oleh panelis kita. Baik, kita akan segera menuju ke segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Insinyur Haji Abdullah Rashid MM, calon Bupati Kabupaten Pasangkayu, nomor urut 2, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Pasangkayu agar tetap patuh dan taat kepada protokol kesehatan COVID-19 demi terwujudnya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 yang aman, damai, demokratis, dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Yaumil Ambujiwa, SH, sebagai calon Bupati Kabupaten Pasangkayu dan nomor 3, mengajak seluruh masyarakat Pasangkayu, saudara-saudaraku masyarakat Pasangkayu yang kami cintai, kami banggakan, untuk senantiasa mensukseskan pilkada tahun 2020 dengan aman, damai, jujur, dan adil serta demokratis, dan senantiasa mematuhi protokol
kelima ini adalah sebenarnya segmen yang kita tunggu-tunggu. Karena pada segmen ini setiap pasangan calon diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya. Durasi tiap pasangan calon untuk bertanya adalah 60 detik dan kemudian dijawab selama 1 menit 30 detik. Kemudian dijawab oleh paslon. Jawaban paslon akan ditanggapi kembali oleh penanya dengan durasi 45 detik. Sebelum dimulai, saya akan mengingatkan bahwa pertanyaan yang diajukan terkait tentunya dengan tema debat dan bukan merupakan pertanyaan yang mengarah kepada pribadi. Baik, segera kita akan memasuki untuk segmen kita yang kelima, yaitu segmen bertanya antara para paslon. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada paslon nomor 2 yang akan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Silahkan pada paslon 2 untuk menyampaikan pertanyaan, waktunya 60 detik. Setelah itu saya akan mempersilahkan kepada paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan dan waktunya adalah 1 menit 30 detik. Silahkan paslon nomor urut 2. Ya, terima kasih pasangan calon nomor urut 1 yang saya hormati. Dari 7 poin yang disampaikan tema oleh yang ingin saya sampaikan bahwa sekarang ini ada ancaman serius buat generasi muda kita, yaitu merebaknya peredaran narkoba. Angka-angka menunjukkan narkoba sangat meningkat signifikan terakhir ini. Ini mungkin bisa diakibatkan oleh pengangguran kita yang terlalu tinggi, angka lapangan kerja kita yang tidak banyak yang terbuka. Oleh itu saya bertanya kepada paslon 1, bagaimana cara mengatasi pengangguran dan juga dalam dikaitkan dengan pemberantasan narkoba kita yang semakin hari semakin memprihatinkan. Terima kasih. Baik, sudah cukup untuk pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Baik, segera saya persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan, waktunya 1 menit 30 detik. Silahkan. Baik, terima kasih. Langkah-langkah yang akan kita ambil kaitannya dengan penanggulangan peredaran narkoba di Kabupaten Pasangkayu ketika kami terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode yang akan datang. Antara lain, bagaimana kerjasama antar sesama aparat dalam rangka meminimalisir penggunaan dan langkah-langkah bagaimana penegakan hukum di kabupaten ini bisa dilaksanakan secara baik supaya peredaran narkoba ini tidak menjadi sesuatu yang sangat membahayakan daerah kita. Kemudian selanjutnya bagaimana BNN atau BNK bisa melakukan rehabilitasi yang dulu ada program dari BNN dan BNK. Barang siapa yang bisa menemukan satu pengguna atau pengedar, itu diberi insentif bagi orang yang bisa menemukan pengedar atau pengguna itu sendiri. Oleh karena itu, ke depan karena daerah kita ini adalah daerah perlintasan dan juga sekaligus adalah daerah persinggahan, karena daerah kita sangat terbuka. Oleh karena itu, harapan kita ke depan, terima kasih. Ya, kerjasama di antara sesama bisa kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut. Iya, terima kasih atas konsen sampaikan. Saya selalu di data kepolisian maupun pengadilan, bahkan penjara kita dan Demayang setiap tahun meningkat para pengguna narkoba yang kita tangkap. Tetapi ada data lain yang tadi disampaikan pada profil kandidat nomor 1 bahwa beliau menjabat Ketua Badan Narkotika Kabupaten sejak tahun 2010, 2015 dan sampai sekarang.
Anggaran yang dikeluarkan oleh daerah cukup besar yang diintervensi melalui PBD kita setiap tahun kelihatannya untuk pemberantasan narkoba. Kenapa tidak berbanding lurus dengan hasil yang dicapai? Anggaran bertambah, tetapi pengguna juga semakin bertambah. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 60 detik. Silakan. Terima kasih. Pasangan nomor urut 3, saya akan sampaikan beberapa pertanyaan antara lain masalah agraria. Sekarang ini kita lihat bahwa tapal batas antara Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah kita akan terkuras kurang lebih 5.000 hektar. Ini karena tidak adanya koordinasi yang bagus sehingga daerah kita bisa kehilangan lahan kurang lebih 5.000 hektar. Yang lain saya mau sampaikan itu batas HGU yang ada sekarang. Batas HGU yang ada sekarang itu kenapa mesti berpindah dari beberapa wilayah seperti daerah Larian, di daerah kecamatan sini, Tike, yang mengakibatkan keresahan masyarakat. Yang ketiga, batas hutan lindung. Itu sekarang sampai di pinggir laut. Ini barangkali ada langkah-langkahnya. Terima kasih. Batas waktunya sudah habis. Kami persilahkan paslon nomor 3 untuk menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik. Silakan. Pertama saya menjawab pertanyaan tadi menyangkut masalah perbatasan antara Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah. Kalau kita berbicara masalah perbatasan, tentu bukan hanya kompetensi daerah itu atau kabupaten Pasangkayu saja. Tentu yang banyak berbicara dalam hal ini atau mengurusi tentu bagian daripada provinsi atau Bapak Gubernur Sulawesi Barat. Bagaimana berkonsultasi, berkomunikasi dengan pemerintah Sulawesi Tengah, kalau boleh ya sampai kepada tingkat pemerintah pusat untuk membicarakan hal-hal itu supaya perbatasan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Barat bisa aman. Kemudian daripada menyangkut masalah batas HGU, kalau kita berbicara masalah batas HGU dengan masyarakat, sampai hari ini persoalan HGU itu masih banyak memang tidak terselesaikan. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang mengklaim dia punya HGU, di sisi lain masyarakat mengatakan dia punya lokasi. Tapi selama ini saya melihat dengan batas-batas HGU itu, ya HGU itu sudah jelas sekali. Mereka jelas sekali batas-batas HGU dengan masyarakat kita. Ya, namun kalau ada melampaui batas daripada HGU, itu memang nanti ke depannya kalau kita jadi bupati, tentu kita perlu berkomunikasi dengan pihak perusahaan yang ada. Terima kasih Bapak, waktunya telah habis. Silahkan untuk menanggapi. Waktu Anda terbatas, hanya 30 menit. Paslon nomor 3 yang saya hormati, tentu kita melihat bahwa batas HGU yang kemarin itu tidak pernah ada jelas. Barangkali itu nanti kita akan sama-sama memperbaiki. Kemudian batas wilayah sudah ada sertifikat di masyarakat, tetapi baru kemarin di Terima kasih, Pak. hutan lindung. Itu. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 2. Kita akan melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Kami mempersilahkan paslon nomor 3 untuk memberikan pertanyaan ke paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Paslon nomor 3, silakan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai Anda mulai berbicara. Silakan. Yang saya ingin tanyakan kepada paslon yang terhormat, paslon nomor urut 1 mengenai masalah lingkungan. Kita ketahui bersama bahwa dalam proses pengolahan sampah itu bisa menjadi musibah, juga bisa menjadi berkah.
Jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menjadi musibah, namun bila dikelola dengan baik akan menjadi berkah. Yang saya ingin tanyakan, dalam sistem pengolahan sampah dikenal dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Bisakah Anda menjelaskan masalah ini? Itu saja pertanyaannya, Bu. Akan ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik. Agar bersiap paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Pasangkayu ketika ke depan kita menjadi pemimpin di kabupaten ini, Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa sampah itu boleh jadi musuh dan boleh jadi teman. Oleh karena itu, sampah ini harus betul-betul terkelola dengan baik. Karena di kabupaten ini kita sudah mempunyai bank-bank pengelola sampah. Tinggal ya bagaimana secara berkesinambungan bisa berjalan dengan baik. Karena di beberapa kecamatan pengelolaan sampah ini sudah tersedia. Tinggal bagaimana memberikan dukungan terhadap unit-unit pengelola sampah ini bisa berjalan dengan baik. Karena kita sadar bahwa pengelolaan sampah itu juga bisa menimbulkan pendapatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang mengelola sampah yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Saya tambah. Kemudian daripada itu, mengenai pembangunan berwawasan lingkungan, itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh daerah Kabupaten Pasangkayu ini. Karena pembangunan berwawasan lingkungan itu menjamin bagaimana ke depan lingkungan ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktunya 30 detik. Silahkan. Jadi yang ingin saya titik beratkan di sini yaitu sistem pengolahan sampah, reduce, reuse, dan recycle. Yang dimaksud dengan reduce itu mengurangi jumlah timbulan sampah. Kemudian reuse yaitu menggunakan kembali, dan recycle adalah mendaur ulang. Tentunya ketiga hal ini kalau kita upayakan secara maksimal dapat mendatangkan penghasilan bagi keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor urut 3 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Silakan. Waktu Anda 1 menit 30 detik untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Silakan. Kalau Bapak paslon nomor urut 2 nanti jadi bupati, wakil bupati, kita melihat daerah kita ini kan meliputi wilayah perkebunan. Bagaimana langkah Bapak untuk menstabilkan atau menaikkan harga sawit para petani yang ada di Kabupaten Pasangkayu ini? Sekian pertanyaan saya. Pertanyaannya singkat saja, 10 detik. 1 menit Terima kasih. 30 detik. Ya, paslon nomor 3 pertanyaan yang sangat bagus, dan ini memang melanda masyarakat kita di Mamuju Utara, di Pasangkayu ini. Karena tidak adanya harga yang stabil. Kadang 600, kadang 800, kadang 900. Ini untuk menstabilkan harga ini tentu kita bekerja sama dengan pimpinan perusahaan dan pimpinan-pimpinan kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat. Supaya setiap bulan itu, kalau kita menjadi bupati, kita harus hadirkan di ruangan bupati menetapkan harga. Sehingga harus dibandingkan harga di Sumatera yang berlaku, harga di Kalimantan berlaku, baru itulah di total dibagi 3 menjadi harga yang berlaku di Pasangkayu. Itu salah satu jalan untuk menstabilkan harga, sehingga masyarakat ada kepastian pendapatan dalam setiap bulan. Karena sekarang ini masyarakat betul-betul tidak bisa memastikan berapa keuntungan yang bisa diterima di dalam 1 bulan dibanding dengan kalau itu tidak dilakukan secara bersama-sama. Mana lagi pupuk juga
tidak tersedia di tempat, itu juga mengakibatkan pendapatan sangat terkuras karena tidak bisa membeli pupuk secara umum. Ini Bapak-Bapak sekalian. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Bisa ditambahkan? Ya, terima kasih. Sebagai bukti, harga sawit tidak pernah di bawah 1.000 selama Pak Abdul Rasyid dulu menjabat sebagai bupati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda hanya 30 detik. Silakan. Selama saya jadi ketua DPRD 10 tahun dan masa Pak Agus jadi bupati, ini harga sawit tidak pernah ditetapkan oleh pemerintah tingkat 2. Malah ditetapkan oleh provinsi bersama dengan perusahaan berdasarkan pasar dunia atau Indeska selama ini. Sekian Pak. Bisa ditanggapi? Baik, habis waktu. Baik, terima kasih. Mari kita memberikan aplaus untuk paslon nomor urut 3. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. Silakan untuk paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Terdengar tadi bahwa program yang disampaikan mengenai pendidikan adalah pembangunan asrama siswa per kecamatan di Ibu Kota Pasangkayu ya. Pembangunan asrama siswa serta pembangunan pengembangan dan rehabilitasi sekolah sesuai dengan standar kelayakan siswa. Pertanyaannya, bagaimana Anda merealisasikan program sentra pendidikan dimaksud? Terima kasih. Baik, ada lagi mau ditambahkan untuk pertanyaannya? Sudah cukup? Baik, tolong di-set dulu untuk jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit 30 detik. Silakan, paslon nomor urut 2. Iya, terima kasih. Pembenahan pendidikan yang tadi saya sampaikan itu adalah pemerataan di semua wilayah, mulai dari fasilitas sampai tenaga pengajar tentunya. Ke depan agar daerah ini maju, maka titik berat pengembangan kita adalah sumber daya manusia. Sehingga kami punya program, di samping pemerataan pendidikan kita juga ingin ada nanti beasiswa sampai ke perguruan tinggi bagi jurusan-jurusan yang memang dibutuhkan daerah, misalnya kedokteran dan lain-lain. Yang kami maksudkan pembangunan asrama itu adalah fasilitas-fasilitas asrama mahasiswa kita yang ada di luar daerah Pasangkayu. Mamuju, saya ketemu ketua mahasiswanya, sudah 6 kali mengajukan permintaan kepada daerah, sampai sekarang belum pernah dibangunkan asrama. Jangankan asrama, tanahnya pun sampai hari ini belum ada. Ke depan, Jogja, Makassar, Palu, sampai Majene kita akan bangunkan asrama kalau kami yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Karena tidak ada orang yang bisa betul-betul belajar dengan baik, mengembangkan dirinya, ilmu pengetahuannya, kalau dia belajar pada kondisi tertekan, pada kondisi yang tidak baik. Olehnya itu, fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam bentuk perhatian dalam rangka pengembangan sumber manusia mutlak kita lakukan. Sekali lagi, titik berat kemajuan kita suatu daerah diukur dari pendidikannya, karena tidak ada daerah yang maju kalau pendidikannya itu rendah. Olehnya itu, untuk memajukan daerah ini, kita harus mencerdaskan masyarakatnya sesuai visi kami, Pasangkayu yang menarang. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 30 detik. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi program dari pasangan calon nomor urut 2 kaitannya dengan pembangunan SMA dan SMK dan sederajat. Kalau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa untuk SMA dan SMK di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Itu barangkali yang ingin kita tahu lebih jelas. Silakan bertanya. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Pertanyaannya, bagaimana kita merespon pembangunan yang berwawasan lingkungan, kemudian dalam penyelenggaraan pemerintahan atau peningkatan kesejahteraan, bagaimana kita membuktikan
peningkatan kesejahteraan yang merata itu di Kabupaten Pasangkayu. Terima kasih. Kami persilakan kepada paslon nomor 3 untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Kalau kita berbicara bagaimana menyangkut masalah kesejahteraan masyarakat, tentu banyak hal. Pertama, di bidang kesejahteraan masyarakat, bagaimana kita menekan angka kemiskinan dengan indeks sekarang yang 4,23% sekian. Dan kemudian di bidang pendidikan dan di bidang sosial keagamaan, tentu semua itu harus kita memperhatikan kalau menyangkut masalah kesejahteraan masyarakat. Di bidang pendidikan tentu kita bagaimana memfasilitasi sarana ya daripada sekolah-sekolah yang ada di daerah ini atau di Kabupaten Pasangkayu ini, mulai dari tingkatan SD sampai pada tingkat SMP dan SMP. Kemudian menyangkut masalah kesejahteraan, tentu bagaimana kita mengembangkan industri sistem kelautan, ya, sistem mengembangkan pertanian kita dan mengembangkan intensifikasi perkebunan kita ke depan. Kalau kita berbicara kesejahteraan masyarakat, ya. Baik, silakan paslon 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 30 menit, 30 detik, silakan. Untuk mengukur sebuah kesejahteraan yang merata di Kabupaten Pasangkayu, tentunya apa yang disampaikan oleh pasangan 03 perlu lebih dipertajam lagi. Yang dimaksudkan dengan pemerataan kesejahteraan, apakah hanya di lingkungan aparatur sipil negara atau menyangkut seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Baik, Ya, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Para hadirin dan pemirsa, kita telah menyelesaikan segmen yang kelima yang merupakan segmen saling bertanya antara paslon. Kita akan lanjut lagi